Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atika Kurniati Fatoni dari kelas AB 4907 dengan NIM 1040425000193. Di sini, aku akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah dalam pengerjaan tugas besar individu pada mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Oke, langkah pertama ialah import data. Pertama, saya membuka file template bernama pbi1 underscore kelas underscore name underscore nama. Lalu, saya mengimpor data dari data sales data dengan cara pergi ke tab data, klik get data, from file, from text atau CSV, pilih file, kemudian klik load. Setelah itu, sebelum saya melanjutkan, saya memastikan apakah settingan di Excel saya ini sudah berupa regional US apa belum, dikarenakan data yang saya import barusan ialah regionalnya US. Dan untuk mencek hal tersebut, dengan mengklik file, kemudian klik option, pergi ke advance. Nah, di sini ada kolom use system separators. Kita matikan centangnya, decimal separator berupa titik dan thousand separators berupa koma. Hal ini dipergunakan untuk memisahkan desimal berupa titik dan ribuannya berupa koma. Setelah data diimpor, saya menyalin seluruh kolom dari worksheet sales data ke worksheet data, di mana sebelumnya data yang ada pada file ini ialah kosongan. Oke, langkah kedua yakni mengisi kolom N sampai W. Setelah data utama siap, saya lanjut mengisi kolom tambahan dengan rumus-rumus if sesuai instruksi. Pertama, pada kolom N, yakni NIM. Saya mengisi kolom ini dengan NIM saya yaitu 1040425000193 dan menyalinnya ke seluruh baris. Kemudian lanjut ke kolom O yakni faktor NIM. Untuk menghitung faktor NIM, saya mengambil 3 digit terakhir dari NIM yaitu 193, kemudian dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1,93. Adapun nilai ini saya copy sampai baris ke akhir. Saya mendapatkan hasil 1,93 menggunakan rumus sama dengan right buka kurung N2, di mana N2 adalah NIM saya, koma 3, di mana 3 adalah 3 digit belakang, tutup kurung, dibagi 100. Kemudian lanjut ke kolom P, yakni performance score. Rumus untuk kolom ini adalah sama dengan E2 dikali O2, di mana E2 adalah sales amount dan O2 ialah faktor NIM. Setelah rumus ini benar, saya tinggal mengklik tanda plus ini sampai ke bawah kolom atau double tap. Terus, kemudian untuk kolom Q, yakni kategori performance, di sini saya diberikan instruksi untuk mengkategorikan apakah data tersebut masuk excellent, below average, atau good. Di mana logika kategorinya menggunakan if bertingkat. Apabila lebih dari 5.000 sama dengan excellent, apabila lebih dari 3.000 sama dengan good, dan apabila lebih dari 1.500 adalah average. Selain itu, below average. Rumus yang saya gunakan yakni sama dengan if, buka kurung P2 lebih besar sama dengan 5.000, petik excellent, petik, if, buka kurung P2 lebih besar sama dengan 3.000, petik good, petik, if, buka kurung P2 lebih besar sama dengan 1.500. Dan di sini akan menghasilkan akan mengkategorikan apakah data tersebut masuk excellent, below average, ataupun good menggunakan if bertingkat. Lanjut dengan kolom R yakni profit per unit. Untuk profit per unit, saya menggunakan rumus sama dengan I2 dikurang H2, di mana I2 merupakan unit cost dikurang H2 yang merupakan di mana I2 merupakan unit price dan H2 merupakan unit cost. Adapun hasil ini diperoleh setelah hasil ini diperoleh, saya menggunakan rumus ini sampai ke bawah dengan mengklik plus ini. Terus kemudian untuk kolom selanjutnya yakni S atau total profit. Total profit yang saya dapatkan itu dari rumus sama dengan R2 dikali F2, di mana R2 merupakan profit per unit dan F2 merupakan quantity sold.
Terus untuk kolom yang T, yakni profit kategori, di sini saya ditugaskan untuk mengkategorikan kembali. Saya menggunakan logika berikut dengan apabila lebih besar dari 1000 merupakan high profit, lebih besar dari 500 merupakan medium profit, selain itu low profit. Dengan rumus sama dengan if buka kurung S2 lebih besar sama dengan 1000, petik high profit, petik, if buka kurung S2 lebih besar sama dengan 500, petik medium profit, petik, petik low. Hasilnya akan mengkategorikan apakah dia termasuk high profit, medium profit, ataupun low profit. Untuk kolom yang U, yakni diskon kategori diskon itu ditentukan dari nilai diskon desimal. Apabila lebih besar dari 0,15 merupakan high discount. Kalau dia lebih besar 0,05 merupakan medium discount, 0 low discount, 0 no discount. Saya di sini menggunakan rumus sama dengan if buka kurung K2 lebih besar sama dengan 0,15, petik high discount, petik, if buka kurung K2 lebih besar sama dengan 0,05, petik medium discount, if K2 lebih besar dari 0, petik low diskon, petik, petik no diskon, petik tutup kurung 3 kali. Di sini dari rumus tersebut akan dihasilkan kategori apakah dia termasuk no diskon, low diskon, ataupun medium diskon. Lanjut ke kolom V atau sales priority. Untuk sales priority, prioritas penjualan ditentukan dari kombinasi kategori produk, jumlah yang terjual, dan seluruh penjualan. Di mana priority A itu ialah elektronik dan quantity yang lebih besar dari 30 dan online. Untuk priority B itu furniture atau electronics dan quantity lebih besar dari 20. Priority C online atau quantity lebih besar 15. Priority D selain itu. Rumus di sini saya menggunakan rumus if, yakni if menggunakan rumus if bertingkat juga. Dan untuk bonus amount, kolom terakhir, bagian terakhir adalah menghitung bonus. Kombinasi logikanya adalah 15% jika excellent plus returning dan high profit, 10% jika excellent dan new, 8% jika excellent atau good plus cash, 6% jika good plus high profit, 3% jika average, 1% jika below average. Rumusnya ialah menggunakan if bertingkat seperti ini. Selanjutnya penugasan bagian 2. Maka pertama yakni membuka file utama. Pertama, saya buka file Excel TBI 2 yang saya dapatkan dari instruksi tugas. Langkah kedua yakni mengisi kolom dengan VLOOKUP. Kolom negara, produk, segmen, juga harga barang. Di sini mengisi kolom-kolom tersebut menggunakan VLOOKUP dari tabel harga barang yang sudah disediakan. Karena NIM aku berakhiran 3 ganjil yakni 193, maka aku memakai tabel harga barang bagian kiri sesuai dari apa yang diinstruksikan dalam penugasan. Untuk kolom yang pertama yakni negara, saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Buka kurung left, buka kurung A2,2, A2,2, A2 yakni merupakan kode, 2 itu merupakan 2 huruf pertama, J7 dibagi K12, J7 dibagi K12 ini merupakan data dari kode negara dan negara. Di sini pada fungsi ini terdapat tanda dolar. Tanda ini dipergunakan untuk mengunci data agar hasil itu sesuai dengan apa yang kita mau, dan rumus ini dapat digunakan sampai ke kolom-kolom selanjutnya, sampai ke barisan selanjutnya. Adapun cara menjadikan rumus ini terdapat lambang dolar hanya dengan menggunakan shortcut Fn dan F4 itu otomatis. Tuh. Dari rumus ini dihasilkanlah dari kode GRMONC itu termasuk negara apa. Karena kata tiga huruf pertamanya yakni GRM, di mana data di sini GR adalah Germany, maka dia termasuk negara Germany, seperti itu. Adapun untuk kolom yang produk, di sini saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung NIT, buka kurung A2,3,3,
tutup kurung, koma, J16 bagi L22,2 fals, yang dimana J16 dan L22 ini didapatkan dari data mahasiswa dengan NIM ganjil. Di sini rumus ini menggunakan math karena kita ingin mengambil kata-kata yang tengah, atau maaf, bukan kata-kata melainkan huruf. Nah, A2,3,3 itu ialah A2 3,3 MON, di mana MON merupakan produk Montana, seperti itu. Karena kita ingin merumuskan atau menghasilkan VLOOKUP dari kata yang terdapat pada tengah-tengah, huruf yang terdapat pada tengah-tengah kata. Dan untuk kolom selanjutnya yakni D segmen, di sana saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung right, buka kurung A2,1 tutup kurung koma, J25 sampai dengan K30, koma 2, koma false, di mana right adalah kanan, atau saya ingin mengambil di mana saya akan mengambil satu huruf di akhir kata, yakni C, di mana saya termasuk ke channel partner, seperti itu. Dan untuk kolom jumlah dan untuk langkah selanjutnya yakni menghitung nilai penjualan. Untuk menghitung nilai penjualan, jumlah barang dikalikan dengan harga barang, dikalikan dengan 1 dikurang diskon. Adapun rumusnya sama dengan 42 dikali G2, 42 dikali G2 dikali 1 dikurang 3%. 3% dihasilkan dari belakang nomor NIM saya yakni 93 sesuai dengan instruksi pada penugasan. Dihasilkanlah hasil penjualan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yakni menghitung rekap penjualan. Untuk menghitung rekap penjualan, yang pertama total penjualan saya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung H2 sampai dengan H81, di mana H2 dari atas sampai H2 paling bawah yakni dari H2 paling atas sampai paling bawah H81. Dihasilkanlah total penjualan dengan nominal segini. Dan untuk mencari rata-rata penjualan, saya menggunakan rumus sama dengan average buka kurung H2 dibagi H2 sampai dengan H81 sebagaimana yang saya copy rata sampai bawah. Dihasilkanlah nominal segini. Untuk penjualan terbesar saya menggunakan rumus sama dengan max H2 sampai dengan H81. Dan untuk mencari penjualan terkecil saya menggunakan rumus sama dengan min H2 sama dengan sampai dengan H81. Seperti itu. Setelah perumusan VLOOKUP ini selesai, saya lanjut ke instruksi selanjutnya yakni memfreeze pens dan urutkan tanggal. Gimana? Untuk memfreeze saya pergi ke tab view, kemudian saya klik, kemudian saya blok baris ke-1, lalu mengklik freeze pens dan pilih freeze top row supaya judul kolom tetap terlihat saat di scroll ke bawah. Kemudian saya pergi ke kolom tanggal sesuai dengan instruksi yakni mengurutkan kolom tanggal dari tanggal paling awal ke tanggal paling akhir menggunakan short dari awal ke akhir. Selanjutnya, sebagaimana yang tertera pada instruksi penugasan, saya pergi ke sheet baru, kemudian pergi ke tab data untuk mengimport data kembali dengan cara get data from text atau CSV, pilih file lalu klik load. Dan di sini setelah saya mengimport data tersebut, langkah selanjutnya yakni filter data dan R&D loss satisfaction. Setelah data employed masuk, saya lakukan filter untuk mencari karyawan dengan tingkat kepuasan rendah. Pertama, aktifkan fitur filter. Terus, klik filter. Pilih kolom departemen sama dengan research and development. Environment satisfaction sama dengan satisfaction sama dengan 1 dan job satisfaction sama dengan 1. Ketiga filter ini dilakukan bersamaan. Setelah hasil filter muncul, datanya memang hanya sedikit. Itu hal yang wajar karena hanya sedikit karyawan dengan kondisi seperti itu. Kemudian, setelah aku memfilter data tersebut, aku blok semuanya, lalu aku copy dan aku pindahkan ke sheet baru dan aku rename menjadi sheet R&D low satisfaction seperti apa yang diinstruksikan dalam penugasan. Setelah itu, saya pergi kembali ke data employee data. Saya kembalikan data yang sebelumnya saya filter ke data yang asli.
Di sini langkah selanjutnya memfilter on-site campus fair rep. Di mana setelah selesai dengan worksheet R&D satisfaction, aku memfilter departemen sales, job role sales representatif, sama age lebih besar age-nya itu tidak lebih besar dari 30, lebih kecil dari 30. Untuk filter usia aku gunakan menu number filters land dan Oke, untuk bagian yang terakhir, yakni bagian 3. Pertama-tama saya mencari database dari dataset dan sumber data. Untuk tugas ini saya menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle, dari websitenya Kaggle, yaitu dataset iFood Customer Dataset. Dataset ini berisi berbagai informasi tentang pelanggan seperti pendapatan, jumlah anak, status pernikahan, tingkat pendidikan, serta jumlah pengeluaran mereka untuk berbagai jenis produk seperti wine, buah, daging, ikan, makanan manis, dan produk emas. Dataset ini sangat relevan dengan bidang bisnis dan manajemen sesuai dengan apa yang dikriteriakan dalam penugasan. Oke, setelah saya mengimport data dari iFood yang sudah saya punya sebelumnya, yang sudah saya siapkan, saya di sini diinstruksikan untuk membuat pivot chart. Di mana di sini saya membuat pivot chart kind home, pivot compact, sama pivot rata-rata. Pivot kind home ini itu mengenai total pengeluaran per jenis produk berdasarkan jumlah anak dengan cara pergi ke data yang originalnya, habis itu klik tab mana saja, klik kolom mana saja, kemudian pergi ke insert, pivot table, from table range, dan di sinilah saya mengatur bagaimana saya menaruh row-nya, menaruh value dan sebagainya, dan dihasilkanlah total pengeluaran per jenis produk berdasarkan jumlah anak. Setelah saya membuat pivot table dari data yang sudah ada ini, saya membuat pivot chart dengan model yang seperti ini. Hal ini saya lakukan pada pivot campaign sama dan pivot rata-rata. Menggunakan cara yang sama, di mana pivot campaign ini tentang total pengeluaran berdasarkan campaign 1, campaign 2, dan 3. Kemudian di pivot rata-rata itu rata-rata pengeluaran berdasarkan marital status, rata-rata pengeluaran berdasarkan age atau umur, dan dibuat juga pivot chartnya dengan berbagai model pivot chart. Ada yang lain, ada yang seperti ini, dan jadilah tugas yang ketiga ini. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan langkah-langkah pengerjaan tugas besar ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan dalam penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Dadah.